Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melakukan aktivitas kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Rekan dakta yang dirahmati Allah, anak hukum pillah Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus hadir kembali dalam kajian malam, kajian Sirah Nabawiyah, insyaallah sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita memulai kajian malam kita, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Hadirilah kajian bulanan yang diselenggarakan oleh keluarga besar Persatuan Islam Kota Bekasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 November 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Insya Allah bersama dengan pemateri Ustadz Abu Didat MH, Direktur Lembaga Dakwah Khusus MUI Kota Bekasi, dan dengan tema membentengi umat dari pemurtadan dan kesesatan, dimulai dari pukul jam 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Al-Bayyinah, Jalan Underpass, tepatnya di samping Rumah Sakit Bella, Bekasi Timur. Sekali lagi rekan dakta, hadirilah kajian bulanan yang diselenggarakan oleh Persatuan Islam Kota Bekasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 November 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1446 Hijriah, yaitu dengan pemateri Al-Ustadz Abu Didat MH, Direktur Lembaga Dakwah Khusus MUI Kota Bekasi, dengan tema membentengi umat dari pemurtadan dan kesesatan. Waktunya dari mulai pukul 9 sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Al-Bayyinah, Jalan Underpass, samping Rumah Sakit Bella, Kota Bekasi, Bekasi Timur. Demikian rekan dakta informasi terkait dengan kajian bulanan yang akan dilaksanakan oleh PD Persis Kota Bekasi. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini tema kita adalah membahas terkait dengan menyambung materi kita di pekan yang lalu, yaitu mengapa mereka kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang sebelumnya kita telah membahas terkait dengan alasan mereka menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Termasuk rekan dakta yang dirahmati Allah, salah satu alasan mereka adalah karena mereka sangat ambisi terhadap kekuasaan dan cinta terhadap kedudukan. Kenapa mereka menolak dakwah Nabi SAW? Karena orang-orang kafir Quraisy diantaranya adalah orang yang takut kedudukan mereka hilang di sisi masyarakat Jazirah Arab pada saat itu. Dan analisa ini disebutkan oleh salah seorang ulama sirah, ulama sejarah, yaitu Syekh As-Salabi, yang beliau menganalisa dan menyebutkan bahwa salah satu di antara yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi SAW karena mereka sangat cinta terhadap kedudukan, dan mereka tak khawatir kedudukan mereka hilang di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Nah, kabilah-kabilah di Jazirah Arab itu, terutama di Mekah itu,
mereka itu sangat menghormati kaum Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy itu memiliki kedudukan yang sangat kuat di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Baik karena sisi ekonomi, mereka termasuk yang sangat maju. Sebagian besar masyarakat Quraisy adalah para pedagang yang perdagangannya itu sifatnya internasional sampai ke negeri Syam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung terkait dengan aktivitas orang-orang Quraisy itu di dalam surat Quraisy itu, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin untuk berdagang. Kalau di musim panas mereka berangkat ke Syam, kalau di musim dingin mereka berangkat ke negeri Yaman. Jadi mereka adalah bangsa yang melakukan perdagangan internasional sampai ke negeri Syam. Nah, di sisi lain, rekan dakta yang dirahmati Allah, ada individu-individu yang mereka itu tidak masuk Islam karena khawatir kedudukan mereka akan hilang di tengah masyarakatnya. Termasuk diantaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini sebenarnya rekan dakta yang dirahmati Allah adalah paman Nabi, orang yang memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Abu Lahab hanya satu-satunya tokoh dari kalangan Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah kakek Nabi SAW yang membelot dan kemudian bersepakat untuk menyakiti Nabi SAW, merintangi dakwah Nabi SAW. Padahal di sebagian Bani Hashim, meskipun mereka tidak beriman, meskipun mereka tidak masuk Islam, tapi mereka memiliki sifat asabiyah yang sangat tinggi terhadap nasab itu, sehingga mereka menolong Nabi, membantu Nabi, seperti dalam kasus ketika Nabi Muhammad diboikot selama hampir 3 tahun. Itu sebagiannya itu adalah mereka keluarga Bani Abdul Muthalib yang mereka belum masuk Islam, tapi mereka berpihak kepada Nabi Muhammad, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagai bagian daripada keluarga mereka, karena ikatan nasab pada saat itu sangat kuat, ikatan kabilah pada saat itu sangat kuat itu. Nah, Abu Lahab ini memiliki kedudukan orang yang sangat masyhur di kalangan kafir Quraisy itu, yang kemudian dia tidak masuk Islam. Kenapa? Tidak masuk Islam dan menolak dakwah Nabi SAW karena ingin menjaga posisinya, dan termasuk istrinya itu Ummu Jamil adalah merupakan salah seorang tokoh wanita bangsawan di kalangan kafir Quraisy, saudari daripada Abu Sufyan. Demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, ada tokoh yang kelak gitu, mereka sangat berambisi terhadap kekuasaan, cinta kepada kedudukan yang menyebabkan mereka tidak masuk Islam. Termasuk kelak nanti ada seorang raja yang sangat terkenal, Raja Romawi, yaitu Kaisar Heraklius. Kaisar Heraklius ini sebenarnya rekan dakta yang dirahmati Allah adalah seorang yang sudah mulai cenderung terhadap kebenaran. Heraklius itu cerdas sekali, dia ngerti tentang kitab suci, bahkan dia tahu akan ada nabi yang terakhir. Makanya ketika dia mendapatkan surat dari Nabi SAW, Heraklius itu mencoba mencari tahu, bahkan kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang sebangsa dengan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian berdialog dengan Abu Sufyan, karena Abu Sufyan pada saat itu sedang berdagang ke negeri Syam. Dia menanyakan terkait dengan kerasulan dan kenabian, termasuk ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, termasuk aktivitas kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius, sebenarnya Heraklius sudah cenderung kepada kerasulan Nabi Muhammad. Namun Heraklius ini khawatir kehilangan kekuasaan, sehingga dia pernah mengumpulkan para menteri termasuk uskup itu. Ketika dia bilang ada seorang nabi dan kemudian dia cenderung kepadanya, semua orang meninggalkannya, sampai dia khawatir dia akan kehilangan kekuasaan, sehingga dia mengurungkan dirinya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak sekali tulisan-tulisan para ahli sejarah terkait bagaimana kecenderungan Heraklius terhadap Islam. Makanya Heraklius ini termasuk orang yang menyimpan surat Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan
Kisra Persia, di mana surat Nabi itu disobek-sobek sama dia. Tapi Heraklius ini disimpan surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mendapatkan surat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah rekan dakta yang dirahmati Allah. Terkadang kekuasaan dan cinta kepada dunia menghalangi seseorang dari hidayah. Makanya sebenarnya rekan dakta yang dirahmati Allah, kedudukan itu adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, kedudukan dan kekuasaan terkadang membuat orang lupa. Itu salah satu di antara hal yang menyebabkan orang cinta kepada dunia. Salah satunya adalah karena mereka memiliki kekuasaan dan kedudukan. Sehingga mereka mencoba untuk mempertahankan kedudukan kekuasaan itu, walaupun harus melakukan perbuatan yang diharamkan. Jadi banyak sekali orang yang kemudian lebih mementingkan kedudukan, lebih mementingkan kekuasaan daripada ia kemudian menerima Islam. Orang-orang yang sangat berat terhadap kekuasaan ini, seperti kasus Heraklius, termasuk Abu Jahal, rekan dakta yang dirahmati Allah. Abu Jahal termasuk orang yang sebenarnya mengetahui itu tentang kebenaran. Dia tahu Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran itu bukan syair. Dia tahu bahwa Al-Quran itu adalah termasuk hal yang sangat luar biasa. Bahkan beberapa kali didapati Abu Jahal itu diam-diam mendengarkan bacaan ayat Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Namun karena ambisi kekuasaan dan karena fanatik terhadap golongan, kabilah dia dengan kabilah Nabi Muhammad selalu bersaing, sehingga inilah yang menyebabkan dia kemudian tidak mendapatkan hidayah, tidak mau masuk Islam. Jadi gengsinya terlalu tinggi sehingga menyebabkan dia tidak ingin masuk terhadap Islam. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah keburukan cinta terhadap dunia yang ada di antara manusia, yang kecintaan terhadap dunia, kecintaannya terhadap kedudukan menyebabkan mereka terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyia-nyiakan hidayah yang sangat besar nilainya ini demi untuk mempertahankan kedudukan dan jabatan mereka. Oleh karena itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita agar jangan sampai kita kemudian terlena dan tamak terhadap dunia, terhadap kekuasaan, terhadap kedudukan. Makanya Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Hibban, di mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhibani ja'i'ani arsila fi ghanamin bi afsadalaha min khirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Rasulullah SAW bersabda, 2 ekor serigala yang lapar kemudian dilepas menuju seekor kambing, maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu tidak lebih besar dibandingkan dengan kerusakan pada agama seseorang yang ditimbulkan akibat ambisi terhadap harta dan kehormatan. Jadi Rasulullah mengibaratkan, rekan dakta yang dirahmati, jadi kalau ada 2 ekor serigala yang lapar kemudian dilepas kepada seekor kambing, seekor domba, maka kata Nabi kerusakannya itu tidak lebih besar dibandingkan dengan seorang yang berambisi terhadap harta dan kehormatan. Kerusakannya terhadap agama itu justru lebih besar orang yang tamak dan rakus. Dalam riwayat Bukhari, Nabi pernah menyebutkan, kata Nabi SAW, "Innakum satahrisuna adal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal mardi'atun wa bi'satil fatimah." Kata Nabi SAW, kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ia adalah seenak-enaknya penyusuan dan segetir-getirnya penyapian. Jadi Nabi SAW sudah mewanti-wanti bagaimana manusia itu kalau sudah rakus terhadap jabatan, rakus terhadap dunia, maka kerusakannya akan lebih besar dibandingkan dengan 2 ekor serigala yang sedang kelaparan. Oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, hati-hatilah kita terhadap sifat tamak ini. Sifat yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kendamakan mereka terhadap dunia
kecintaan mereka terhadap kedudukan dan dunia ini menyebabkan mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hatilah kita terhadap tamak ini, rekan dakta yang dirahmati Allah. Bahkan tamak ini adalah termasuk dosa yang pernah pertama kali dilakukan oleh manusia, yaitu ketamakan Qabil terhadap Habil karena memperturutkan hawa nafsu. Tamak ini kemudian akan menimbulkan sifat atau penyakit-penyakit hati yang lain. Muncullah sifat dengki, muncullah kesombongan, hingga sampai kepada pembunuhan. Berawal dari tamak ini, rekan dakta yang dirahmati Allah. Makanya dalam satu riwayat itu Nabi pernah menyebutkan, kata Nabi SAW, manhumani la yashba'ani, manhumun fi ilmin la yashba' wa manhumun fi dunya la yashba'. Dua ketamakan yang tidak pernah kenyang. Ketamakan terhadap ilmu tidak pernah kenyang, dan ketamakan terhadap dunia tidak pernah kenyang. Namun yang satu, ketamakan terhadap ilmu itu tidak tercela, tapi kalau ketamakan terhadap dunia ini sesuatu hal yang tercela. Jadi orang itu kalau menuntut ilmu tidak akan pernah kenyang. Mereka akan selalu ingin menggali ilmu dan terus belajar. Yang kedua, ketamakan yang tidak pernah ada kenyangnya itu adalah ketamakan terhadap dunia. Makanya Nabi pernah sebutkan itu, orang kalau dikasih satu lembah emas, maka dia akan minta lembah emas berikutnya, sampai mulutnya itu dipenuhi dengan tanah. Maksudnya sampai dia mati dikubur. Artinya tidak pernah merasakan kepuasan terhadap dunia. Makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah sifat orang-orang kafir yang tidak boleh ditiru oleh kaum muslimin. Tidak boleh ditiru atas kaum muslimin. Yang selanjutnya, yang kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, di antara yang menyebabkan mereka menolak dakwah itu karena mereka itu tamak, ambisi terhadap kedudukan dan persaingan kabilah. Jadi mereka itu bersaing dari sisi kabilah. Makanya ada beberapa mereka yang tidak mau masuk Islam karena mereka bersaing terhadap kabilah, termasuk misalkan Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Itu gengsinya besar sekali. Karena antara kabilah Bani Umayyah dengan Bani Hashim itu saling merebut hati masyarakat. Mereka saling bersaing dan saling memperebutkan pengaruh di kalangan bangsa Arab. Nah, inilah persaingan kabilah, sehingga ada dari Bani Umayyah yang tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dari Bani Hashim, yang menyebabkan mereka kecintaan terhadap kabilahnya dan membenci kabilah yang lain. Meskipun ada di antara Bani Umayyah yang kemudian masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal pun demikian, tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena perbedaan kabilah antara dia dengan kabilah Nabi Muhammad SAW. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, meskipun Abu Jahal, Abu Sufyan adalah orang yang sangat dengki terhadap Nabi, sangat hasad terhadap Nabi, tapi sebenarnya mereka itu merasakan kebaikan dari setiap ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Jadi mereka adalah orang yang merasakan kenikmatan sebenarnya. Sehingga pernah ditemukan bagaimana Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Akhnas bin Sarik itu pernah mencuri-curi dengar ketika Nabi SAW sedang membacakan ayat Al-Quran di Masjidil Haram, di sisi Ka'bah. Mereka mencuri-curi dengar. Jadi mereka mencoba untuk mencuri-curi dengar ketika Nabi sedang membacakan Al-Quran. Namun meskipun Abu Jahal ini merasakan kenikmatan, ketenangan ketika mendengar ayat Al-Quran, namun karena kedengkiannya, hasadnya, itulah yang menyebabkan dia tidak mau masuk Islam. Dan Abu Jahal ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, adalah salah seorang tokoh dari Bani Makhzum. Bani Makhzum yang juga dihormatin. Makanya Abu Jahal itu, kenapa dia menolak dakwah Nabi SAW? Dia pernah menyebutkan dalam Ibnu Hisam itu diungkap bagaimana Abu Jahal ini menolak dakwah Nabi SAW karena persaingan kabilah, karena hasad dan dengkinya terhadap Nabi SAW. Kata Abu Jahal,
Kami sering berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdul Manaf, dengan Bani Hashim. Ketika mereka memberikan makanan, kami pun memberikan makanan. Maksudnya memberikan makanan kepada para jamaah haji. Ketika mereka memuat barang perniagaan, kami pun memuat barang perniagaan. Ketika mereka memberi, kami pun memberi, kata Abu Jahal. Sampai ketika bahu kami bersentuhan dan kami seperti kuda pacu, mereka berkata, dari kami ada seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Bagaimana mungkin kami akan mengakui itu? Demi Tuhan kami tidak akan pernah mau mendengar atau mempercayainya selamanya. Nah, ungkapan Abu Jahal ini sebenarnya rekan dakta yang dirahmati Allah adalah bentuk kedengkian dia terhadap Nabi Muhammad. Gengsinya dia terhadap kabilah Bani Abdul Manaf atau Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kabilahnya Abu Jahal ini, Bani Makhzum ini, selalu bersaing dalam banyak hal. Sehingga kemudian mereka menolak dakwah Nabi SAW. Nah, kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, di antara yang menyebabkan mereka juga menolak dakwah Islam itu karena mereka terperangkap oleh hawa nafsu. Hawa nafsu mereka yang menyebabkan mereka terhalang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, banyak para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana penyakit hati dalam kehidupan itu. Itu berawal dari hawa nafsu. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu membagi hawa nafsu itu ada 3 itu. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Yang kedua adalah nafsu lawamah, nafsu di antara 2 kutub yang saling bertentangan. Kadang cenderung kepada kebaikan, kadang cenderung kepada keburukan. Dan inilah nafsu sebagian besar kaum muslimin. Kadang cenderung kepada kebaikan, kadang cenderung kepada keburukan. Dan yang ketiga adalah nafsu amaratu bisu, yaitu nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nah, inilah nafsunya orang-orang kafir. Nafsunya orang-orang jahil, orang-orang musyrik. Maka kalaupun kita tidak sampai kepada nafsul mutmainnah, minimal di nafsul lawamah kita menjaga diri agar jangan sampai nafsu kita ini membawa kita kepada keburukan. Rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian menolak dakwah Nabi SAW karena mereka memperturutkan hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-71 itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, hawa nafsu inilah yang menyebabkan kebinasaan langit dan bumi itu. Makanya banyak orang kemudian jadi sombong, jadi ujub, cinta terhadap dunia adalah karena hawa nafsu. Makanya penting bagi seorang muslim untuk menjaga hawa nafsunya, memelihara hawa nafsunya, agar jangan sampai terjatuh kepada sesuatu hal yang diharamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dan adalah keadaan mereka itu melampaui batas. Di akhir ayat ini
di akhir surat Al-Kahfi ayat 28 ini ada kalimat wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Janganlah kalian mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi orang yang hatinya lalai, nggak pernah berzikir, nggak pernah ingat Allah, suka maksiat, nggak boleh ditemenin, nggak boleh dideketin, karena kita akan mudah sekali terpengaruh. Yang kedua adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu, wattaba'a hawahu, orang yang suka memperturutkan hawa nafsu. Ini berbahaya sekali rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu memerintahkan kita, jangan kita mengikuti orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Kerjaannya bermaksiat, meninggalkan sholat, karena kita akan terpengaruh nanti. Makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, teman itu penting sekali. Teman itu dalam Islam itu sangat penting sekali. Sampai Nabi pernah menyebutkan itu. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Agama seseorang itu sangat bergantung dengan temannya itu. Falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Oleh karena itu lihatlah dengan siapa seseorang itu berteman. Karena teman itu sangat mempengaruhi. Kalau dia berteman dengan orang baik, dia akan jadi baik. Kalau dia berteman dengan orang buruk, jadi buruk. Makanya ada salah seorang tokoh kafir Quraisy, rekan dakta yang dirahmati Allah, yang sudah hampir masuk Islam, cenderung terhadap kebenaran, yaitu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini kan intelektualnya kafir Quraisy, orang cerdas. Dia termasuk yang mengakui bahwa Al-Quran itu bukan syair. Bahkan ketika terjadi pertemuan di antara orang-orang kafir Quraisy, Walid bin Mughirah sendiri bilang, aku ini adalah orang yang ahli syair. Aku mengetahui mana syair. Yang dibacakan Muhammad itu bukan syair. Lebih daripada itu. Artinya apa? Walid bin Mughirah itu mengetahui bagaimana kemujizatan Al-Quran. Tapi kenapa dia tidak beriman? Ternyata dia punya teman dekat. Siapa itu teman dekatnya? Abu Jahal. Teman dekatnya Walid bin Mughirah itu Abu Jahal. Dan Abu Jahal yang selalu mempengaruhi. Rekan dakta yang dirahmati Allah, yang mempengaruhi supaya Walid bin Mughirah ini tidak masuk Islam. Makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah pertemanan di dunia itu bisa membawa orang kepada kesesatan. Termasuk ketika Abu Thalib itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, Abu Thalib itu menjelang wafatnya, itu kan dibisikin sama Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Nabi terus bimbing pamannya agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kemudian ada Abu Jahal di situ. Di sisi Abu Thalib itu ada Abu Jahal. Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci ajaran nenek moyangmu? Apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Selalu dipengaruhi sama Abu Jahal. Sampai dengan akhir hayatnya, Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tauhid. Meninggal dalam kekufuran. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, pentingnya kita berteman dengan orang-orang baik. Makanya dalam ayat ini, dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Janganlah kalian mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, dan orang yang memperturutkan hawa nafsu. Karena kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsu, dia akan melakukan apapun perkara-perkara yang diharamkan. Makanya kalau orang sudah diperbudak hawa nafsu, maka yang dilakukannya itu adalah melakukan keburukan. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, sehingga kemudian mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka adalah orang yang paling tahu tentang Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, adalah orang yang paling mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW dan bagaimana akhlaknya. Bahkan mereka sepakat memberi gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Al-Amin itu artinya adalah orang yang terpercaya. Saking mereka tidak mendapatkan orang yang paling terpercaya kecuali Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah mendapatkan orang yang paling jujur kecuali Nabi Muhammad. Mereka tidak mendapatkan orang yang paling baik akhlaknya kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mereka memperturutkan hawa nafsu, mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, hawa nafsu inilah yang menyebabkan munculnya penyakit hati.
Makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, penyakit yang paling berbahaya itu bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati. Penyakit yang menyebabkan orang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir itu udah pasti mereka adalah orang yang hatinya sakit. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu fungsi hati itu adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fungsi hati itu adalah untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Maka kalau orang hatinya sakit, sulit dia membedakan kebenaran dan kebatilan. Kalau orang hatinya sudah rusak, maka dia akan sulit untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini penting sekali, rekan dakta yang dirahmati Allah. Banyak orang kemudian menolak dakwah, menolak kebenaran karena mereka memiliki penyakit hati. Makanya dalam surat Al-Hajj ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Jadi mata hatinya yang buta sehingga dia tidak bisa membedakan kebenaran. Makanya bahaya sekali kalau orang memperturutkan hawa nafsu yang menyebabkan dia terjangkit penyakit hati, dan berbahaya sekali. Sehingga orang-orang kafir ini, mereka hatinya sakit sehingga sulit sekali mereka membedakan kebenaran dan kebaikan. Maka inilah para jamaah dirahmati Allah, penyebab mengapa mereka menolak dakwah Nabi SAW. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka adalah orang-orang yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu. Meskipun mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang jujur, tapi mereka mengingkari. Makanya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-An'am ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunak, walakinadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi mereka itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, itu mengingkari ayat-ayat Allah. Makanya pernah ada pernyataan orang kafir Quraisy, "Wahai Muhammad, kami tidak meragukan engkau, tidak meragukan kejujuranmu dan lain sebagainya. Yang kami benci adalah agamamu, ajaranmu." Jadi mereka membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Abu Jahal itu sampai berkata, "Sesungguhnya kami bukan mendustakanmu Muhammad, tapi kami mendustakan ajaran yang kamu bawa." Makanya Allah menurunkan surat Al-An'am ayat 33 ini karena Abu Jahal pernah mengatakan, "Sesungguhnya kami bukan mendustakanmu, tapi kami mendustakan ajaran yang kamu bawa." Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "La yukadzibunaka walakinadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Sebenarnya mereka bukan mendustakanmu Muhammad, akan tetapi orang-orang yang zalim itu, maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Inilah buah daripada hawa nafsu dan penyakit hati yang menyebabkan keingkaran. Makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, hati-hati kita. Jaga hati kita jangan sampai terkena penyakit. Karena kalau sudah terkena penyakit, itu luar biasa, bisa sampai jatuh kepada kekufuran. Makanya Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila segumpal daging itu buruk, buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati ini rekan dakta adalah penentu baik dan buruknya pribadi seseorang. Jadi hati itu adalah penentu baik dan buruknya hati seseorang. Oleh karena itu kalau orang sudah terjangkit penyakit hati, maka dia akan terjatuh
kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Dia akan terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Karena hati itu ibarat teko, rekan dakta yang dirahmati Allah. Yang kalau kita isi teko itu dengan air putih, maka ketika dituang keluarlah air putih. Tapi kalau kita isi dengan air comberan, ketika dituang ya keluar air comberan. Maka tangan kita, kaki kita, lisan kita, mata kita, telinga kita itu bergerak, beraktivitas sesuai dengan perintah dari hati. Makanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa hati itu ibarat raja dan anggota tubuh itu bala tentaranya. Apa yang diperintahkan raja, itulah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Maka penting sekali rekan dakta yang dirahmati Allah, kita untuk menjaga hati, membersihkan hati kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Maka tidak ada orang yang hatinya sakit kecuali mereka akan terjatuh kepada keburukan. Jadi kalau kita sangat khawatir terhadap penyakit jasmani, ada yang harus lebih kita khawatirkan. Apa itu? Penyakit hati. Ini yang terkadang orang tidak menyadarinya. Mereka terfokus untuk mengobati penyakit jasmani, tapi lupa mereka mengobati penyakit hati. Lalu bagaimana seorang muslim ini mengobati penyakit hatinya? Dengan memperbanyak tilawah Quran, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita pulih kembali. Agar jangan sampai hati kita menjadi qalbun mayyit, hati yang mati, yang sulit sekali menerima kebenaran. Seperti hatinya orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak mau melihat kebenaran, padahal mereka tahu betul Nabi Muhammad ini orang yang jujur, Nabi Muhammad ini nggak punya cacat dan celah. Nabi Muhammad ini tidak dikenal sebagai seorang pemuda yang rusak, tapi mereka membenci Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad membawa ajaran, membawa agama yang bertentangan dengan agama nenek moyang mereka, yang bertentangan dengan ajaran yang mereka anut selama ini. Jadi mereka itu sangat fanatik terhadap ajaran nenek moyang mereka. Fanatik sekali. Apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, walaupun itu keburukan, mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya orang kalau sudah fanatik terhadap nenek moyang, sulit sekali mereka dipisahkan dari ajaran yang sangat bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa tidak semua tradisi, keyakinan nenek moyang kita itu benar. Kalau memang itu bertentangan dengan Islam, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Tidak boleh kemudian kita bertahan atau kemudian mengikuti ajaran nenek moyang kita padahal bertentangan dengan Islam. Maka yang lebih didahulukan adalah agama kita yang mulia, agama Islam. Sehingga rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang kafir Quraisy mereka menolak dakwah Islam, menolak Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa alasannya. Kecintaan mereka kepada kabilah, kecintaan mereka terhadap kekuasaan, kecintaan mereka terhadap dunia, bahkan fanatisme mereka terhadap nenek moyang. Inilah yang menyebabkan mereka menolak. Dan termasuk karena mereka itu adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Maka seorang muslim itu tidak layak seperti orang kafir memperturutkan hawa nafsu, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa yang diperintahkan hawa nafsu dikerjakan. Oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, kita ini bukan malaikat yang tidak diberikan hawa nafsu. Kita ini adalah manusia diberikan hawa nafsu. Namun hawa nafsu ini kita harus didik dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai menyimpang dari jalan kebenaran yang menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan syaitan. Orang kalau sudah memperturutkan hawa nafsu akan sulit sekali untuk membedakan kebenaran. Sulit sekali. Seperti hal yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain sebagainya, yang mereka karena memperturutkan hawa nafsunya, menjaga kekuasaannya,
Kenapa rekan yang dirahmati Allah? Mereka sangat menjaga kekuasaan. Karena di antara orang yang masuk Islam itu adalah sebagiannya adalah para budak, gitu. Kaum mustadafin, orang-orang yang lemah. Sehingga mereka itu gengsi gitu. Sehingga mereka pernah mengatakan, wahai Muhammad, apakah kemudian kami akan duduk bersama dengan budak-budak kami itu? Karena di dalam Islam rekan yang dirahmati Allah, seseorang itu nggak dibedakan. Tidak dibedakan si kaya dengan si miskin. Makanya banyak sekali para budak dan mustadafin, orang-orang yang lemah itu masuk Islam. Karena mereka mendapatkan ketenangan. Islam ini ajaran yang mengajarkan kebaikan, di mana mereka tidak mendapati perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq bisa duduk bareng dengan mantan budaknya, itu Bilal bin Rabah, orang yang dibebaskan. Padahal dalam tradisi jahiliyah itu aib sekali itu. Gak boleh seorang budak atau mantan budak duduk bareng dengan majikan. Tapi Islam mengajarkan kesetaraan. Kenapa? Karena Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Makanya Bilal bin Rabah, meskipun dia seorang budak, mantan budak, orang yang berkulit putih, berkulit hitam, berasal dari Afrika, namun memiliki kedudukan yang istimewa di dalam Islam. Sampai Nabi pernah menyebutkan, wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Karena aku mendengar terompahmu di surga, sedangkan engkau masih ada di dunia. Jadi sendalnya itu terdengar. Ini merupakan kemuliaan seorang mantan budak. Jadi di dalam Islam itu tidak ada yang menyebabkan orang mulia kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan dakta yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di 107 FM, rekan dakta, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita. Rekan dakta yang dirahmati Allah, setelah banyak sekali penolakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, tentu Nabi SAW menemui berbagai macam rintangan dalam dakwah. Termasuk yang disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy berupaya untuk menghalangi dakwah Nabi SAW. Mereka terkaget-kaget dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka merasa sangat terpukul dengan apa yang terjadi, di mana Nabi SAW membawa ajaran yang sangat bertentangan dengan nenek moyang mereka. Hingga berbagai macam upaya mereka lakukan, termasuk adalah bagaimana memprovokasi dan menghasut orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW, yaitu pamannya Abu Thalib. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu mencoba untuk menghasut dan memprovokasi Abu Thalib agar mau juga membenci Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu datang kepada Abu Thalib. Dia berkata, ya Abu Thalib, inna laka sitan wa syarafan wa munzilatan fina. Wa inna qad istahaynaka min ibni akhika falam tanhahu anna. Hai Abu Thalib, sesungguhnya engkau mempunyai kedewasaan, kehormatan dan kemuliaan di kalangan kami. Sungguh kami telah memintamu melarang keponakanmu, namun engkau tidak melarangnya. Demi Allah, kita tidak bisa bersabar atas penghinaan mereka terhadap nenek moyang kita, pembodoh-bodohan mimpi-mimpi kita, pelecehan terhadap agama kita. Silakan pilih wahai Abu Thalib, kami menghentikan semua tindakan keponakanmu atau kami terjun berhadapan dengannya hingga salah satu di antara dua pihak yang binasa. Lalu kemudian Abu Thalib berkata kepada Nabi SAW, wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah datang kepadaku. Jadi setelah pergi orang-orang kafir Quraisy itu, Nabi panggil Abu Thalib manggil Nabi Muhammad SAW, wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah datang kepadaku dan berkata begini-begini. Maka janganlah kau bawa aku kepada urusan yang aku tidak sanggup untuk melakukannya. Jadi Abu Thalib sudah mulai terpengaruh dengan ancaman, intimidasi serta provokasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy.
Sehingga Nabi SAW bilang kepada pamannya, "Ya ammu, wallahi la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yujhirahu Allahu aw ahlika fihi ma taraktuhu." Wahai paman, demi Allah, andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perintah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah akan memenangkannya atau aku binasa dalam perkara ini. Apa yang diucapkan Nabi ini adalah bentuk keteguhan dan keistiqomahan. Artinya, Nabi bilang kepada pamannya, kalaupun mereka mengintimidasi, mereka membunuh dan lain sebagainya, Nabi nggak akan pernah surut untuk meninggalkan dakwah ini. Jadi Nabi ingin menegaskan kepada pamannya, saya tidak akan pernah meninggalkan dakwah yang mulia ini. Walaupun mereka meletakkan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Sampai kemudian Rasulullah SAW menangis. Lalu kemudian beliau SAW ketika itu hendak pergi. Kemudian Abu Thalib memanggilnya, menghadaplah kepadaku wahai keponakanku. Beliau pun Sallallahu Alaihi Wasallam datang menghadap pamannya. Kemudian Abu Thalib berkata, kata Abu Thalib, idhab fakul ma ahbabta, fa wallahi la uslimuka li syai'in abada. Kata Abu Thalib, pergilah, katakan kepada mereka apa yang kau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selamanya. Jadi Abu Thalib melihat keponakannya itu sedih. Lalu Abu Thalib bilang, pergilah, katakan apa yang kau sukai, yang kau inginkan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selamanya. Jadi ini menunjukkan dukungan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun Abu Thalib tidak beriman, tapi dia tidak akan membiarkan keponakannya diintimidasi, bahkan kemudian disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka para jamaah dirahmati Allah, ketika mereka mendengar Abu Thalib semakin kuat penjagaannya terhadap Nabi Muhammad, Abu Thalib semakin memberikan kebebasan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Orang kafir Quraisy ini mulai bimbang. Mereka berada di antara dua hal yang sangat mengkhawatirkan. Pertama, Abu Thalib tidak beriman. Itu yang menyebabkan mereka tetap menjaga hubungan baik dengan Abu Thalib. Karena Abu Thalib dalam posisi tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka serba salah. Abu Thalib tidak beriman, tapi Abu Thalib tidak seperti mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan berupaya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW meskipun tidak beriman. Sehingga mereka terkadang menghadapi Abu Thalib itu agak kebingungan. Di satu sisi, Abu Thalib itu adalah sama seperti mereka kafir. Yang kedua, di sisi yang lain, Nabi Muhammad berada dalam perlindungan Abu Thalib. Sedangkan mereka menginginkan agar Nabi Muhammad SAW itu diserahkan kepada mereka untuk disiksa dan lain sebagainya. Namun Abu Thalib tidak akan membiarkan keponakannya itu disakiti. Bahkan Abu Thalib menemui beberapa kabilah dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib dan mengajak mereka untuk melindungi Nabi, menghentikan permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Jadi Abu Thalib lah yang kemudian mendatangi kabilah-kabilah yang memiliki hubungan persaudaraan seperti Bani Hashim, Bani Muthalib, agar mereka melindungi Nabi Muhammad SAW, agar mereka senantiasa menjaga Nabi Muhammad SAW. Karena ikatan nasab itu, ikatan nasab, meskipun mereka tidak beriman. Karena ikatan nasab pada saat itu sangat kuat. Rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, ini menunjukkan betapa orang-orang kafir Quraisy itu tidak berhenti untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan lobby, bahkan intimidasi terhadap orang terdekat Nabi, yaitu Abu Thalib. Melakukan lobby-lobby agar kemudian Abu Thalib mau melakukan apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka inginkan. Bahkan kemudian memprovokasi agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Tapi ternyata tidak berhasil. Nah, yang kedua hikmah yang bisa kita ambil ini, rekan-rekan yang dirahmati Allah, itu iltizamul kamin yang dimiliki oleh Nabi, yaitu kesungguhan yang sempurna, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah di atas dakwahnya yang mulia, tidak terpengaruh.
ketika pamannya bilang, wahai keponakan, kaummu telah datang menginginkan agar engkau menghentikan dakwah. Tapi kata Nabi, wahai pamanku, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah yang mulia ini. Menunjukkan keistiqomahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada intimidasi yang bisa mengendorkan dakwah Nabi SAW. Tidak ada ancaman yang membuat Nabi SAW mundur di dalam berdakwah. Inilah pelajaran penting rekan dakta yang dirahmati Allah, dari pribadi Rasul yang mulia. Kita belajar tentang bagaimana keistiqomahan di dalam dakwah. Yakin benar Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang Nabi memiliki salah satu sifat yang namanya adalah tabligh, menyampaikan. Tidak mungkin Nabi menyembunyikan. Apapun konsekuensi, apapun keadaan yang diterima oleh Nabi SAW, Nabi tetap berdakwah. Ini salah satu di antara kelebihan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau istiqomah di atas jalan yang mulia, tidak pernah berhenti. Nah, setelah lobby, fitnah, ejekan tidak berhasil, orang kafir Quraisy itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, berubah cara menghalangi dakwah itu. Mereka sudah mulai mengintimidasi secara fisik. Jadi ketika fitnah, ejekan, bahkan kemudian lobby-lobby yang mereka lakukan kepada orang-orang terdekat Nabi Muhammad tidak lagi bisa dilakukan, maka mereka mencoba untuk mengintimidasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara fisik. Dan ini yang sangat berbahaya, rekan dakta yang dirahmati Allah. Ini yang sangat berbahaya. Mereka senantiasa berupaya untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka frustasi. Mereka tidak bisa menemukan cara bagaimana untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian ketika Abu Thalib mengetahui mereka sudah bermain fisik gitu, bukan lagi memfitnah, bukan lagi melobi, tapi mereka sudah bermain fisik, menghinakan Nabi secara fisik, maka Abu Thalib itu mengumpulkan Bani Hashim, mengumpulkan Bani Muthalib, mengajak mereka untuk membela Nabi SAW, meskipun mereka tidak beriman. Dan ternyata seruan apa yang diucapkan oleh Abu Thalib itu disambut oleh Bani Hashim, Bani Muthalib, yang mereka siap menjaga Nabi Muhammad SAW, yang mereka siap melindungi Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat, baik Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf, keseluruhan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, kakek moyang Nabi Muhammad, yang mereka punya hubungan nasab, itu mereka bersepakat, meskipun mereka tidak beriman. Sebagian mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad, tapi mereka bersepakat. Hanya satu dari kalangan Bani Hashim yang membelot, yang tidak mau mendukung Nabi Muhammad, yang tidak mau melindungi Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab lah satu-satunya orang, rekan dakta yang dirahmati Allah, yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, dan dari kalangan Bani Hashim yang tidak mau bersepakat untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, dia termasuk orang yang tidak mau. Nah, makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika Abu Thalib meminta kepada Bani Hashim, Bani Muthalib ini untuk melindungi Nabi, ini menunjukkan bahwa keadaan pada saat itu sudah mulai memanas. Tekanan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy bukan lagi berupa fitnah secara verbal, tapi sudah secara fisik. Bahkan kemudian bukan hanya kepada Nabi Muhammad, dampaknya kepada para sahabat, terutama para sahabat-sahabat yang mustadafin, yang mereka lemah. Mereka mendapatkan siksaan, mereka mendapatkan keburukan. Nabi Muhammad alhamdulillah, karena beliau punya kedudukan di kaumnya itu, dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, Rasulullah mendapatkan perlindungan. Namun mereka para sahabat yang lemah secara sosial, seperti mereka para budak, atau kemudian mereka orang-orang yang miskin, rekan dakta yang dirahmati Allah, itu mereka mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa. Atau
mereka ini orang kaya gitu, bangsawan. Mereka juga dapat siksa dari siapa? Dari saudara mereka sendiri, pamannya misalkan. Seperti Abu Bakar, seperti Utsman gitu. Seperti sahabat-sahabat yang lain yang mereka adalah orang-orang terhormat, mereka dapat siksaan dan tekanan itu justru dari saudara mereka. Nah, kalau orang semacam Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Arad, kemudian Ammar bin Yasir, itu mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa dari majikannya. Termasuk di antara para sahabat yang mendapatkan siksaan pertama adalah Bilal bin Rabah. Bilal ini rekan yang dirahmati Allah adalah salah seorang budak yang berasal dari Ethiopia, berasal dari Habasyah. Majikannya bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini ketika tahu Bilal bin Rabah masuk Islam, maka habis Bilal bin Rabah itu dipukulin. Sampai kemudian tidak cukup dipukulin, dia ikat lehernya, diseret-seret itu. Sampai Bilal bin Rabah tidak bisa lagi bergerak. Karena saking sakitnya luar biasa. Ketika tidak lagi bisa berjalan, bergerak, lalu kemudian dijemur di atas padang pasir yang sangat panas, ditindih dengan batu besar. Sampai kemudian Umayyah bin Khalaf memerintahkan kepada Bilal, keluar kau dari agama Muhammad. Maka Bilal hanya bisa mengucapkan Allahu Ahad, 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 Allah hanya satu. Ternyata ketika Bilal bin Rabah sedang disiksa itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, Abu Bakar melihat, menyaksikan bagaimana seorang muslim yang dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah harus mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa dan hampir mati. Makanya inilah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq sampai mengumpulkan uang. Bayangkan, Abu Bakar ini memang orang kaya, hartanya banyak sekali. Maka kemudian dia sudah mulai berpikir bagaimana mengumpulkan uang untuk apa? Membebaskan para budak yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka melihat apa yang terjadi, Abu Bakar pun mendatangi Umayyah bin Khalaf. Kata Abu Bakar, wahai Umayyah bin Khalaf, kenapa engkau menyiksa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bagaimana kalau saya beli? Awalnya Umayyah bin Khalaf tidak mau menjual Bilal bin Rabah. Tampaknya Umayyah bin Khalaf ingin melampiaskan kemarahannya itu kepada budaknya. Tapi kemudian ditawar terus sama Abu Bakar sampai kemudian akhirnya Umayyah bin Khalaf mau melepaskan Bilal dan akhirnya dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah dibeli dibebaskan dari perbudakan. Jadi Abu Bakar membeli budak itu bukan untuk dijadikan budak, tapi dibebaskan dari perbudakan. Karena seorang muslim. Gembira sekali Bilal terbebas dari siksaan. Dan bukan hanya terbebas dari siksaan, tapi terbebas dari perbudakan. Dan Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal ini, akan ketemu sama Bilal nanti dalam perang Badar. Kandaknya yang dirahmati Allah. Makanya Umayyah bin Khalaf termasuk orang yang mati dalam perang Badar. Perang Badar, berhadapan dengan Bilal bin Rabah dan para sahabat yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala bayar apa yang pernah dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal bin Rabah itu. Yang kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, di antara para sahabat yang mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy ada Abu Pakihah. Abu Pakihah ini namanya adalah Aflah, budak dari seorang kafir Quraisy, Safwan bin Umayyah. Itu Abu Pakihah, rekan dakta yang dirahmati Allah, disiksa dengan sangat luar biasa. Wajahnya itu dijerembabkan ke dalam pasir yang sangat panas itu. Lalu kemudian punggungnya ditaruh batu besar yang sangat luar biasa. Bahkan seketika ada serangga binatang lewat itu, kata Safwan bin Umayyah, itu Tuhanmu, itu Tuhan. Coba engkau beriman kepada Tuhanmu itu. Jadi ditunjuk-tunjuk kepada binatang. Sampai kemudian akhirnya Abu Bakar itu sampai pingsan, akan terhadap Allah. Sampai tidak sadarkan diri. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dan kemudian Umayyah bin Khalaf yang baru saja menjual Bilal itu, mencoba untuk memprovokasi itu. Jadi Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal, yang habis menyiksa Bilal lalu kemudian menjual Bilal dengan
sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu menyuruh kepada Sofwan bin Umayyah untuk menambah siksaannya kepada Abu Pakihah. Akhirnya kemudian ditambah siksaannya sampai kemudian akhirnya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq tahu Abu Pakihah juga disiksa oleh majikannya itu Sofwan bin Umayyah, maka Abu Bakar pun menemuinya, lalu kemudian dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan rekan yang dirahmati Allah, Abu Pakihah itu ketika dibebaskan oleh Abu Bakar dalam kondisi masih pingsan, belum sadarkan diri, dan dia tidak tahu kalau kemudian dia telah dibebaskan dari perbudakan. Itu luar biasa rekan yang dirahmati Allah, bagaimana siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Jadi mereka sudah bukan lagi mengintimidasi secara verbal, tapi mereka sudah secara fisik. Sudah secara fisik. Dan itu dilakukan terutama kepada mereka orang-orang yang mustadafin, yang lemah. Ada juga kisah tentang Amir bin Fuhairah. Ketika Amir bin Fuhairah ini masuk Islam, majikannya luar biasa, menyiksanya dengan sangat keras. Hingga saking sakitnya dan saking beratnya ujian yang diterima itu, sampai terkadang Amir bin Fuhairah itu tidak sadar apa yang diucapkannya itu. Sampai kemudian rekan yang dirahmati Allah, Amir bin Fuhairah ini juga dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hingga kemudian nanti Amir bin Fuhairah itu berkhidmat kepada Abu Bakar, suka menggembalakan kambing, tapi dibebaskan oleh Abu Bakar dari perbudakan. Dan kalau kita nanti membahas terkait dengan hijrahnya Nabi ke Madinah, kita akan dapati salah satu peran penting Amir bin Fuhairah ini. Kandak yang dirahmati Allah, Amir bin Fuhairah ini punya peran penting. Jadi ada beberapa orang yang berperan dalam hijrahnya Nabi. Pertama adalah Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abu Bakar, kemudian Asma binti Abu Bakar, kemudian ada Amir bin Fuhairah. Apa tugas Amir bin Fuhairah ketika nanti Nabi hijrah? Ketika nanti Nabi hijrah bersama dengan Abu Bakar, Nabi tinggal di Jabal Nur. Tinggal di Jabal Nur sekitar hampir 3 malam. Dan ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Kalau malam, Abdullah bin Abu Bakar bermalam bersama dengan Nabi dan Abu Bakar. Ketika menjelang fajar, Abdullah bin Abu Bakar itu pergi meninggalkan goa, pulang ke rumah untuk mencari tahu bagaimana situasi dan kondisi di Mekah. Nah, Abdullah bin Abu Bakar ketika pergi dari Jabal Nur menuju ke rumahnya itu kan, tapak kakinya kan kelihatan kalau di padang pasir. Maka salah satu cara untuk menghilangkan jejaknya Abdullah bin Abu Bakar, muncullah Amir bin Fuhairah membawa kambing atau domba-domba untuk menghilangkan jejak. Yang kedua, Amir bin Fuhairah ditugaskan untuk menggembalakan domba di dekat Jabal Nur. Untuk apa fungsinya? Untuk memata-matai kalau ada orang dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk memberi minum Abu Bakar dan Rasulullah dari susu kambing itu. Jadi susu kambingnya diperas lalu kemudian diberikan kepada Rasul dan Abu Bakar. Dan itu yang dilakukan oleh Amir bin Fuhairah. Jadi Amir bin Fuhairah ini, mantan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, memiliki peran penting dalam hijrahnya Nabi SAW. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kita akan simpulkan terkait dengan pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di 107 FM, rekan dakta, kita lanjutkan kajian kita di kesempatan malam hari ini, di mana tadi sudah kita bahas terkait alasan dan latar belakang orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi SAW, sampai kemudian pada akhirnya berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk memadamkan dakwah yang mulia ini. Mereka melakukan lobby, melakukan fitnah, mereka melakukan ejekan, hingga ketika fitnah, ejekan, dan lobby-lobby untuk menghalangi dakwah ini tidak berhasil, maka mereka sudah mulai melakukan intimidasi secara fisik. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, bagaimana mereka mencoba untuk menghalangi dakwah. Jadi mereka tidak pernah
berhenti untuk menghalangi dakwah Islam ini. Dan ketika mereka sudah mencapai pada intimidasi fisik, maka tercatatlah banyak para sahabat yang menjadi korban. Terutama adalah mereka-mereka yang kalangan mustadafin, yaitu orang-orang yang lemah secara sosial. Karena masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu ada di antara mereka yaitu orang-orang menengah ke atas atau orang-orang kaya. Yang kedua adalah mereka mustadafin, orang-orang yang miskin. Meskipun mereka bukan budak, tapi secara sosial mereka tidak punya kekuatan. Dan mereka terdiri dari suku-suku atau kabilah-kabilah yang memang tidak mendominasi di kalangan kafir Quraisy pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah mereka para budak ini. Nah, apabila kelas menengah ke bawah ini, yaitu para mustadafin, termasuk diantaranya adalah para budak, mereka masuk Islam, mereka lah yang sangat rentan mendapatkan intimidasi secara fisik. Jadi mereka adalah orang yang sangat rentan mendapatkan intimidasi secara fisik. Kenapa? Orang kafir itu melakukan intimidasi secara fisik karena mereka tidak punya hujah untuk bisa berhadapan dengan kaum muslimin, untuk bisa berdialog gitu. Jadi kan kenapa mereka mencari jalan pintas itu? Karena mereka nggak bisa berdialog tentang kebenaran. Karena keyakinan mereka, agama mereka itu sangat rapuh. Kalau diajak untuk berdialog, mereka akan banyak sekali mudah dikalahkan itu. Argumen dan hujah mereka itu mudah sekali dikalahkan itu. Penyembahan mereka terhadap berhala itu adalah sesuatu hal yang sangat rapuh sekali keyakinan mereka dan keimanan mereka. Sehingga salah satu caranya adalah mereka melakukan intimidasi secara fisik. Nah, inilah salah satu cara yang mereka tempuh, yang mereka ambil untuk menghilangkan dakwah Islam. Maka kalau mereka tidak bisa menyentuh tokoh utama dalam dakwah itu Rasulullah SAW, maka mereka mencoba untuk menyasar kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah tadi Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Abu Fakihah, Bilal bin Rabah, kemudian Abu Fakihah, yang keduanya dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, ini juga penting sekali rekan daftar yang dirahmati Allah, kita mengambil faedah yang sangat luar biasa dari sahabat yang mulia. Lagi-lagi Abu Bakar memiliki peran yang sangat signifikan dalam dakwah itu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita menceritakan keutamaan Abu Bakar, bagaimana dia adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Yang kedua, dia adalah orang yang sangat antusias, semangat di dalam berdakwah. Di mana hari ini dia masuk Islam, besoknya dia bawa beberapa orang sahabat masuk Islam. Termasuk diantaranya adalah sahabat Utsman, sahabat Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Adalah rentetan atau deretan para sahabat yang masuk Islam dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semangatnya luar biasa. Nah, yang ketiga, bukan hanya Abu Bakar itu menawarkan Islam, mendakwakan Islam, tapi dia menyiapkan hartanya untuk membebaskan para budak yang disiksa majikannya. Jadi ini luar biasa, totalitas dalam perjuangan Islam itu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya tidak heran kalau kemudian ketika Nabi pernah ditanya sama Amr bin As, siapa orang paling dicintai? Kata Nabi, Aisyah. Kata Amr bin As, laki-laki, bapaknya Aisyah itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk Islam. Dia pula yang mengajak beberapa orang bangsawan, yaitu Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, untuk masuk Islam. Itu orang-orang penting dari kalangan masyarakat menengah ke atas itu, yang masuk Islam dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, peran Abu Bakar juga sangat penting. Dialah pembela para mustadafin, pembela orang-orang yang lemah. Dikala ketika Abu Bakar menyaksikan siksaan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Bilal, terhadap Abu Fakihah, terhadap orang-orang yang lemah, muncullah semangat pembelaan itu. Dan inilah yang tidak boleh hilang pada zaman dirahmati Allah dari diri kaum muslimin. Semangat pembelaan terhadap kaum mustadafin, terhadap orang-orang yang lemah. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah, kita dapati bagaimana generasi salaful ummah, yaitu para sahabat, mereka adalah orang yang sangat intens dalam menolong saudaranya,
yang mereka tidak pernah diam ketika ada saudaranya yang berada dalam keburukan. Karena mereka adalah orang yang paling paham terkait dengan innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahkan ada hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Inilah Abu Bakar yang ketika dia menyaksikan dan melihat ada salah seorang muslim yang meskipun dia adalah seorang budak berkulit hitam, tapi karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia adalah saudara kita. Sehingga inilah yang menyebabkan Abu Bakar mengeluarkan hartanya. Bayangkan, kalau mungkin sekarang dikalkulasikan bisa sampai miliaran tuh harta yang dikeluarkan Abu Bakar. Karena hampir sekitar 10 lebih budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Jadi inilah totalitas perjuangan seorang sahabat, rekan dakta yang dirahmati Allah, yang dia rela berkorban untuk apa? Untuk dakwah. Untuk dakwah. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, seseorang itu bisa berperan dalam dakwah. Tidak mesti dia harus menjadi seorang penceramah, seorang ustaz. Dia bisa berperan dakwah seperti Abu Bakar As-Siddiq, menawarkan Islam, mengajak orang kepada kebaikan, atau kemudian mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dakwah. Nah, Abu Bakar tuh mengeluarkan semuanya. Hartanya, jiwa raganya. Dia keluarkan untuk apa? Untuk dakwah. Maka Abu Bakar pantaslah kalau kemudian menjadi orang yang begitu sangat dekat kedudukannya dengan Nabi. Makanya Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, siapa yang menemani? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah teman Nabi SAW. Dari semenjak Nabi sebelum diangkat jadi Rasul, Abu Bakar telah bersahabat dan berteman dengan Nabi Muhammad. Dan kenapa Nabi Muhammad memilih Abu Bakar untuk hijrah? Karena beliau tahu perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah itu panjang sekali. Sekitar 8-10 hari. Maka dia butuh teman yang baik dalam perjalanan. Karena karakter seseorang itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, akan tersingkap ketika sedang safar. Akan tersingkap. Maka Nabi dapati Abu Bakar adalah orang yang baik. Makanya Nabi SAW meminta Abu Bakar untuk menemani Nabi SAW dalam perjalanan dakwah, perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya ketika sakit, orang yang diperintahkan sama Nabi untuk menjadi imam kaum muslimin pada saat itu adalah Abu Bakar. Abu Bakarlah yang diperintahkan sama Nabi SAW untuk menjadi imam kaum muslimin ketika Nabi sedang sakit. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar memiliki keutamaan dibandingkan dengan sahabat yang lain. Kan banyak sahabat, kenapa Nabi pilih Abu Bakar? Ini menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar. Dan ketika Nabi wafat, para sahabat pun bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Tidak ada pertentangan di antara para sahabat. Mereka tahu, mereka mengakui kelebihan Abu Bakar, mereka mengakui kedudukan dan keutamaan Abu Bakar di sisi Nabi SAW. Sehingga ketika Abu Bakar menjadi khalifah, di mana Nabi Bakar diangkat di sebuah perkampungan yaitu Sakifah Bani Sa'idah, disitulah kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pada saat itu. Kaum Muhajirin dan Ansar sepakat dengan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kita mengambil banyak faidah sekali. Mengambil banyak faidah dari Abu Bakar As-Siddiq tentang bagaimana pengorbanannya terhadap Islam, termasuk pembelaannya terhadap kaum mustadafin. Oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, penting bagi kita sebagai kaum muslimin mencontoh dan meneladani Abu Bakar, bagaimana sikapnya terhadap seorang muslim yang tertindas. Maka tentu kita menyaksikan saudara kita di Palestina yang tertindas. Minimal kita mendoakan mereka. Kalau perlu kita membantu sekuat dengan tenaga yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Maka kita tidak akan pernah redha, tidak akan pernah rela saudara kita dizalimi, saudara kita dibunuh, saudara kita dibantai, yang jumlahnya sudah 40 ribuan lebih kaum muslimin di Palestina. Tentu kalau Rasulullah dan para sahabat masih hidup, betapa sedihnya mereka menyaksikan saudara-saudara muslim kita dibantai.
Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita telah mengambil banyak istifadah di kesempatan malam hari ini tentang bagaimana latar belakang penolakan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Islam. Yang kedua, tentang bagaimana keistiqomahan Nabi SAW ketika diintimidasi, diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah. Nabi tetap istiqomah, sebagaimana perkataan Nabi kepada pamannya, kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku akan tetap berdakwah sampai Allah wafatkan aku atau aku diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keistiqomahan dan iltizam yang sempurna dari seorang nabi, di mana beliau tidak akan pernah surut walaupun diintimidasi, diancam, bahkan dibunuh. Maka ini keteladanan yang sangat luar biasa dari sifat Nabi, yaitu tablik, menyampaikan. Nabi tidak akan pernah mungkin menyembunyikan. Nabi akan tetap menyampaikan itu. Nah, yang ketiga, rekan dakwah yang dirahmati Allah, bagaimana siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabat. Ini juga memberikan pelajaran sangat penting bagi kita bahwa setiap kebenaran, setiap kebaikan pasti ada ujiannya. Termasuk dalam dakwah, mesti ada ujiannya. Mesti ada musuh dakwah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka dituntut kesabaran kita, dituntut keistiqomahan kita dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan ini. Nah, yang keempat, rekan dakwah yang dirahmati Allah, kita belajar tentang bagaimana pengorbanan seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana ia mengorbankan bukan hanya jiwanya, raganya, tapi juga mengorbankan hartanya untuk Islam dan kaum muslimin. Dia kumpulkan uangnya untuk membebaskan para sahabat yang terkungkung dan disiksa karena perbudakan pada saat itu. Baik rekan dakwah yang dirahmati Allah, saya kira demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini. Ana Hukum Fillah Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus. Mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar rekan dakwah sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Segala yang benar tentu datang dari Allah, yang salah dari pribadi kami yang dhaif. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.